Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Semansa, di sini di SMA Negeri 1 Subang sedang diadakan pameran seni, yaitu Kastafara. Kastafara itu berasal dari dua kata, yaitu kasta yang artinya potongan kayu dan fara yang artinya memiliki banyak nilai. Jadi di dalam pameran Kastafara ini adalah pameran yang mendaur ulang kayu menjadi suatu karya seni dan dipamerkan untuk dinikmati karya seninya untuk semua orang. Penasaran gak sih apa aja karya yang ada di Kastafara ini? Yuk ikutin! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11-1 dan saya Heru Sudrajat. Saya Ganar Kanugraha. Di sini saya akan sedikit memaparkan filosofi dan judul dari karya seni kami ini. Di sini judulnya adalah Gama Amerta. Gama itu ialah perjalanan untuk merubah perubahan. Dan Amerta itu diartikan sebagai air kehidupan. Nah, di sini kan si lukisan itu seperti ada gelombang gitu ya Pak. Ada gelombang kayak gitu. Jadi si gelombang ini tuh mengartikan dinamikanya kehidupan, dinamis. Nah, dinamis. Jadi entah itu rasa senang, entah itu rasa suka, entah itu rasa sedih. Jadi akan terus berputar, dinamis. Dan di sini kayu-kayu ini melambangkan manusia itu sendiri. Jadi manusia itu berada di dalam dunia atau berada di dalam sebuah bingkai ini. Bingkai ini tuh kita artikan sebagai dunia yang terus berputar, terus dinamis seperti itu. Betul. Nah, untuk warnanya sendiri, kita memilih warna biru selain untuk menggambarkan sebuah air atau arus air atau gelombang air, kita juga memaknai warna biru ini sebagai ketenangan dan kedalaman. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kedalaman ini? Nah, kedalaman ini adalah berarti kita itu harus mendalami kehidupan ini dengan serius, dengan penuh keseriusan, dengan penuh keinginan untuk hidup gitu. Nah, untuk balok-balok ini yang dominan berwarna putih, warna putih ini dimaknai dengan kemurnian dan kesucian. Lalu memiliki makna lain juga harapan. Jadi manusia ini terlahir dengan keadaan yang suci, dengan keadaan yang murni, sehingga manusia menjadi harapan, menjadi penopang hidup bagi manusia yang lainnya gitu. Nah, harapan ini juga ditandai dengan warna emas-emas yang menjadi corak-corak pada lubang-lubang di balok ini. Nah, warna emas ini sendiri menjadi artian bahwa manusia ini memiliki potensi di dalam dirinya. Makanya warna emas ini ada di dalam lubang-lubang tersebut yang menandakan bahwa manusia ini memiliki potensi dari dalam dirinya. Bahwa potensi-potensi itu terdapat dari dalam diri setiap individu. Nah, orang-orang ini memiliki potensi yang walaupun terlihat kecil, tapi saat digali sebenarnya itu adalah potensi yang besar, ditandai dengan warna emas yang menunjukkan bahwa potensi-potensi itu memiliki nilai yang tinggi. Tuh. Nah, untuk inspirasinya sendiri, kami memiliki inspirasi dari pelukis terkenal yaitu Van Gogh, dari lukisannya yang berjudul Starry Night. Nah, hubungannya apa? Selain kita mengambil dari coraknya, Starry Night itu sendiri menceritakan sebuah pemandangan desa malam hari di sebuah desa. Nah, dengan di lukisan itu Van Gogh percaya akan adanya harapan dan juga adanya kekuatan dari dalam dirinya sendiri gitu. Makanya ini sangat berhubungan dan kita terinspirasi dengan lukisan tersebut. Ya, ilusi dia. Nah, sekarang kita akan sedikit ada ilusi, Pak. Nanti kita si video ilusinya itu kita dimasukkan ke dalam videonya. Ntar ketika si penonton lihat ilusinya, baru dimunculkan si gambar ininya. Gitu. Jadi kalau lihat ilusi itu dulu, betul. Lalu lihat lukisan itu. Kayak Iya. gelombang, ada gelombang ya? Iya. Iya, betul Pak. Nah, ini isinya. Kasih lihat aja Pak. Ah, tuh.
Nah, setelah melihat ilusi ini, Kira-kira 1 menit. kira-kira durasi 1 menit. Lihat di titik besarnya yang putih. Kemudian melihat lukisan itu seperti ada gerakan ya, gelombang. Sudah ada gelombang. Nah, jadi memakai video ilusi yang tadi menambahkan makna dalam lukisan ini. Jadi dalam kehidupan kita, walaupun terlihat tidak nyata, walaupun terlihat tidak bergerak, nyatanya kehidupan kita akan terus maju, akan terus bergerak, akan terus berubah seiring kita bertambah umur, seiring waktu berjalan. Nah, saat ilusi perlahan-lahan mulai menghilang, itu menandakan bahwa kehidupan yang bergerak ini tidak terjadi selamanya. Pada akhirnya kita akan meninggal, pada akhirnya kita akan mati, pada akhirnya kehidupan ini akan berakhir. Itu menambahkan nilai seni pada karya kelas kami. Penutupan. Kalau saya lihat dari kejauhan, sepertinya itu di tengah gelombang lautan gitu ya. Iya, Iya, Pak, betul. Terus kayak kotak-kotak apa itu artinya gitu? Nah, seperti yang dibilang tadi, ini tuh kotak-kotak ini melambangkan manusia yang sedang berlayar, Pak. Ya, Iya, iya. yang sedang berlayar di lautan. Jadi lautan itu kita istilahkan kayak lautan kehidupan. Muter gitu ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Benar. Jadi awalnya dari mana? Ini. Yaitu tergantung perspektif Nanti masing-masing, Pak. endingnya di mana gitu? Iya, itu. Coba. Tapi kalau itu mah lebih ke sudut pandang masing-masing sih, Pak. Mungkin Misalkan ada ini yang berpikir seni ini abstrak awal, ya, Pak. ada yang berpikir itu Entah akhir. itu mau dari sini, kan ini ada 2 di sini kan, ada 2 yang agak miring. Entah mau dari sini, entah mau dari sini, entah mau dari sini. Itu Kalau menurut tergantung saya, sudut Pak, pandang. ini tuh kayak nggak ada akhirnya malah. Kita kan nggak bisa nentuin ini akhir, itu awal, Ah. itu awal, itu akhir. Iya. Soalnya kan kita ini hidup kayak kita lahir. Sebelumnya itu ada kehidupan. Terus kita lahir, terus kita mati, dan akhirnya juga pasti kita akan Ada hidup kehidupan. di akhirat atau di alam selanjutnya gitu, Pak. Jadi ini tuh kayak melambangkan keabadian juga lah, Pak, gitu. Kayak infinitude. Mantap. Dalam sekali ya filosofinya. Iya. Baik, mungkin sekian pemaparan filosofi dan juga judul dari kelas kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jadi sekarang kita lagi ada di pameran Hastafaraya. Ya, betul sekali sih Salma, kebetulan itu berada di pameran SMA Negeri 1 Subang. Bersama saya Cinta Clara dan teman saya Salma Zakia Hirsa. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang pameran hasil karya kelas 11-4. Yang berjudul apa nih Salma? Kira-kira boleh Nah. dijelaskan? Oke, jadi nama karyanya itu adalah Terampai Tilikan atau yang berarti banyak sudut pandang. Di mana dari satu karya ini berbagai orang itu bisa memiliki berbagai sudut pandang terhadap karya ini. Seperti yang terlihat jelas dari visual di sini adalah muka yang murung. Dan ini konsep karyanya bisa diputar ya Cinta. Betul sekali, bisa diputer-puter gitu ya. Iya, jadi banyak sudut pandang, banyak pengertian dari berbagai orang tentang karya ini. Kalau tentang yang murung ini, jadi ketika manusia itu sudah pasti memiliki banyak ekspresi yang bisa diluapkan di dalam dirinya. Nah, jadi ketika dia murung, ketika kita putar, dia itu akan memiliki banyak ekspresi dan juga suasana hati manusia itu berubah-ubah seperti itu. Dan juga ini bagian dari potongan-potongannya itu berbentuk jajar genjang, di mana jajar genjang ini harus disatukan dengan tepat atau kalau tidak akan kacau seperti itu ya bentuknya. Betul sekali. Nah, coba kita putar ya Cinta. Boleh, kita langsung putar aja teman-teman. Iya, Iya, betul Pak, banget bisa Pak, bisa diputar. diputar. Ini jadi gambar apa? Sekali lagi. Ya, kalau sudah seperti ini, visualnya menjadi beda dan artinya juga berbeda ya Cinta. Boleh dijelasin dong? Kalau misalnya ini tuh dari perspektif saya, ini tuh ada dua kapal yang sedang berlayar di atas ombak yang sangat
deras gitu ya, yang sangat besar gitu. Boleh diberitahukan artinya apa? Oke, sebagai seorang manusia atau seorang nahkoda yang tentunya untuk berlayar menuju suatu tujuan, itu sebagai seorang pemimpin, misalnya Ya. kalau di Malaysia itu. Yang pertama itu harus memiliki visioner atau pandangan ke depan. Nah, dengan adanya ombak yang deras ini, tentunya pasti ada tantangan gitu lah, Salma. Iya. Makanya perlu adanya kolaborasi antara teman-teman sekitar dan komunikasi yang jelas untuk mewujudkan suatu visi dan misi itu bisa terwujud begitu. Iya, kebetulan ini sangat pas filosofinya dengan progres yang kita lakukan ya, dengan menyatukan banyak ide-ide dari satu kelas. Betul. Dan juga pemimpinnya itu harus bisa untuk menyatukan dan juga merangkum semua idenya akhirnya jadi karya ini. Apalagi kita sebagai pionir transformasi perubahan, pemuda penerus bangsa, tentunya perlu merealisasikan ide itu dengan hal-hal yang positif atau karya-karya yang menarik seperti itu teman-teman. Makanya kami dari SMA 1 Subang bersama saya Cinta dan Salma juga mengajak teman-teman semua yang punya karya ataupun ataupun punya ide, boleh kita sama-sama merealisasikannya bersama SCA ya, tim SCA. Ya, Bersama kebetulan. Bunida. Ya, kebetulan juga kita membuat karya ini awalnya berpikir orang-orang itu sepertinya tidak masuk akal jika karyanya bisa diputar. Betul, tapi dengan komunikasi, koordinasi tim kelas 11-4, ternyata karyanya bisa jadi juga sama, keren sekali. Iya, seperti itu. Mungkin sekian penjelasan kami mengenai karya kami yang berjudul Terampai Tilikan dari kelas 11-4. Saya Salma Zakia Hirsa. Saya Cinta Clara, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebelum diputar, kenapa mukanya murung gitu? Ya. Ini tuh Kelihatannya dari jauh tuh kelihatannya mukanya Bentar ini. Geser. Oke. Ini sulit gak sih matanya? nggak ceria gitu, nggak kayak murung gitu. Ya, sebenarnya ini tergantung perspektif juga, karena ada beberapa orang juga Pak yang mengatakan bahwa dia itu senyum tapi setengah gitu. Iya, jadi kayak senyum gitu loh. Iya, iya. Kebetulan kan karya seni abstrak ya, jadi Iya. Abstrak. Ini sebenarnya abstrak Pak, cuman dia memiliki visual yang lebih menonjol daripada yang lainnya. betul. Iya. Variasi warnanya juga minimalis ya kayaknya. Iya Pak, tapi kita lumayan berani dalam warna itu mencampurkan warna ungu dengan warna lainnya, karena kebetulan warna ungu itu sangat cukup sulit gitu untuk disatukan dengan warna lainnya, karena suka nggak match. Kebetulan emang kan simbol Navilera juga Iya. kan, jadi ungu gitu Kak. Ungu, oranye dan juga ini. Keren. Ya, thank you. Oke, terima kasih. Kita sama dipasang nanti di sana ya, for sale. Iya Pak, Harganya berapa? Harganya aduh harganya 3 juta. miliaran. Miliaran Pak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratnadila Safarina. Saya Reina Niklain. Nah, di sini kami merupakan perwakilan dari kelas 11-2 yang akan menjelaskan mengenai karya seni yang telah kelas kami buat untuk pameran karya seni kontemporer Kastafara 2024 yang dilaksanakan di SMA 1 Subang. Nah, sebelumnya di sini kami telah membuat 2 karya. Yang pertama itu adalah karya utama kami yang berupa wood wall, dan yang kedua adalah karya kami berupa makrame. Nah, untuk itu pertama kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai filosofi dari karya utama kami, yaitu wood wall. Nah, ini wood wall-nya, ini tuh diberi nama Dinamika Vita Fabulas, yang merupakan serapan dari bahasa Latin. Jadi kalau misalkan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya dinamika kisah kehidupan. Nah, kenapa namanya dinamika kisah kehidupan? Karena sebenarnya keseluruhan dari karya seni itu adalah dinamika kehidupan yang merupakan proses pengembangan dari seorang remaja menjadi dewasa. Nah, untuk itu kami akan menjelaskan perbagiannya. Jadi bagian bawah ini berbentuk segitiga berjumlah 36. Nah, kenapa 36? 36 itu untuk menggambarkan jumlah siswa-siswi yang ada di kelas 11-2. Nah, kemudian kalau misalkan dilihat lebih jeli lagi,
untuk bagian warnanya itu merupakan gradasi hijau. Kenapa gradasi? Nah, gradasi sendiri itu untuk menggambarkan perbedaan karakter dari setiap orang yang ada di kelas 11-2. Bisa dilihat di sebelah sini tuh warna hijaunya lebih muda, kemudian naik ke atas itu lebih tua. Nah, tapi dari perbedaan-perbedaan itu, kami tetap mempunyai tujuan yang sama, dilambangkan dengan di ujungnya titik puncaknya itu mengarah ke yang sama, ke sini. Nah, kemudian dari tujuannya ini ada 3 tujuan yang ingin kami capai. Yang pertama itu adalah ini dilambangkan dengan kupu-kupu yang memaknai bahwasanya tujuan kita yang pertama itu ingin terbang melenggang bebas dari semansa dengan membawa banyak harapan dan juga cita-cita. Nah, kemudian tujuan yang keduanya itu adalah dilambangkan dengan segi 5 yang berwarna kuning ini, yaitu adalah kita ingin setelah terbang bebas keluar melenggang dari semansa ini, kita ingin menjadi seseorang yang bisa bermanfaat sebagai harapan bagi orang-orang lain. Makanya warnanya berwarna kuning. Nah, kemudian di ujungnya ini, kita setelah melewati fase ini, kita ingin menjadi seseorang yang dewasa. Dilambangkan dengan gambar ini, yang tengahnya itu kosong. Kenapa kosong? Karena biasanya pada proses peralihan menuju dewasa itu, kita akan kehilangan jati diri kita kan. Nah, kita di sini dilambangkan dengan jati diri yang kosong gitu. Jadi nanti di ujungnya itu kita mencari jati diri kita siapa, kemudian kita mencari siapakah kita gitu. Tapi kan dalam prosesnya itu untuk mencapai 3 tujuan ini pasti banyak rintangannya, distraksinya. Nah, kita lambangkan di sini ada beberapa distraksi. Yang ini tuh kita lambangkan sebagai distraksi dari luar, dari eksternal, dari lingkungan, dari mungkin pergaulan dan lain-lainnya. Sedangkan kalau yang ini itu adalah distraksi dari dalam diri kita sendiri, yaitu semacam perasaan emosional. Nah, yang ini yang warna merahnya itu melambangkan emosional seorang yang negatif ya, cenderung negatif, di mana biasanya itu berupa kemarahan, keangkuhan, semacam itu. Sedangkan untuk yang biru itu lebih ke kedamaian, emosional yang tenang gitu. Nah, kedua hal ini harus seimbang untuk mencapai 3 tujuan ini. Makanya di sini ketika kita memindahkan segitiga yang warna merah ke bagian yang warna biru itu tidak akan bisa dengan sempurna terpasang karena memang pada dasarnya ini tuh harus ditempatkan di sini gitu, di tempat yang semestinya. Nah, tuh. Jadi secara keseluruhan, kenapa ini dinamai dinamika kisah kehidupan? Karena ini menggambarkan dinamika atau pengembangan dari seorang remaja yang kemudian lulus, kemudian ingin memberikan harapan kepada orang-orang sekitarnya, kemudian dia mencapai fase dewasa dengan mempertanyakan jati diri dia itu siapa. Nah, kemudian untuk karya keduanya akan dijelaskan oleh Rainandi, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah karya kedua kita yang berjudul Jalinan Rio. Jalinan Rio ini dibuat menggunakan teknik makrame. Lanjut saja ke filosofinya. Yang pertama, ada kain yang bergantung. Kain yang bergantung ini diibaratkan sebuah jaringan yang bisa menangkap sesuatu hal yang buruk. Dengan warna army yang melambangkan kekuatan dan perlindungan. Nah, kalau kayu yang bergantung ini diibaratkan sebuah masalah atau beban yang ditangkap oleh jaringan tersebut. Keberadaan ketiga warna ini melambangkan atau mencerminkan rasa perlindungan, kehangatan, dan harmoni. Jadi ketika ketiganya bersatu menciptakan rasa aman, nyaman, dan hangat. Ini menunjukkan bahwa tantangan hidup dapat dilalui dengan dukungan yang tepat, sehingga akhirnya dapat membawa ketenangan dan kehangatan. Terima kasih. Nah, jadi untuk secara keseluruhan dari kedua karya yang telah kami buat ini sebenarnya masih saling berhubungan ya mengenai kehidupan. Kalau yang ini mengenai dinamika atau perkembangan hidup dari seorang remaja hingga mencapai fase dewasa, mempertanyakan jati diri. Kalau misalkan yang ini, yang makrame itu lebih ke ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi si hidup itu sendiri. Ketika ada masalah kita tuh harus bagaimana, kemudian di ujungnya kita bagaimana. Seperti itu. Sebenarnya kalau misalkan gambar, nah kalau kupu-kupu ini kan kenapa digambarkan kupu-kupu? Karena ini tuh kan semacam pengharapan ya. Jadi pengharapan kita untuk terbang bebas, melenggang keluar gitu, tinggi setinggi-tingginya. Kemudian kalau yang ini kenapa segi 5? Karena ini tuh segi 6 Pak. Ini tuh untuk melambangkan ini tuh lebih ke warnanya Pak. Kenapa warnanya kuning? Karena untuk menggambarkan harapan, cahaya harapan gitu. Nah kalau yang ini tuh lebih ke abstrak sih Pak, kita mengambil si filosofinya aja, kosong tengahnya itu berarti kita sedang mencari jati diri kita gitu.
Nah, untuk bentuk-bentuk lainnya sebenarnya kalau yang ini untuk estetika, kalau yang ini emang untuk melengkapi si ininya jadi semacam bulat gitu, Pak. Nah, kalau yang segitiga ini memang kita inginnya tuh di ujungnya tuh mencapai satu tujuan gitu, Pak, yang ini gitu. Kalau misalkan ini kenapa bentuknya semacam berundak itu, sebenarnya ini abstrak sih, Pak, bentuknya. Biar tidak terlalu membentuk, karena emang tujuan awal kita itu membentuk karya abstrak gitu, Pak. Jangan yang berbentuk. Tadi ada yang bisa dibuka, Iya, ada yang bisa kemudian dibuka. ditempelkan di Iya, tempat Pak. lain. Ya, ini. Nggak cocok. Oh, ini semua bisa dibuka nih? Enggak, Pak, Enggak, cuma Pak. satu. Satu dong. Ini tuh nggak bisa cocok sejak, jadi nggak bisa masuk. Itu menunjukkan apa? Jadi kan kalau ini tuh menggambarkan perasaan emosional seseorang gitu kan, Pak. Nah, kita tuh tidak bisa memaksakan perasaan yang negatif ini ke yang ini. Jadi kita tuh kalau misalkan ingin masuk ke perasaan yang atau emosional yang baik itu, kita harus membuat diri kita itu menjadi si perasaan yang baik juga gitu, Pak. Jadi kita tidak bisa memaksakan diri ke sini, ini juga tidak bisa gitu. Karena itu Magnet itu. iya pakai Ya, magnet, Pak. Iya. Bagus, bagus. Itu inspirasi ide awalnya dari mana? Kalau dari awalnya tuh sebenarnya kita bikin bentuknya dulu, Pak. Jadi mau gimana ya bagusnya gitu, yang estetik gitu, Pak, awalnya. Jadi emang Nah. filosofinya tuh belakangan. Belakang gitu nggak, jadi Iya. kita ngelihat dulu gambarnya kira-kira ini ngebentuk apa ya gitu. Kalau udah kayak oh ini ngebentuk kupu-kupu nih, kita lambangkan sebagai apa gitu. Hubungannya sama yang atasnya apa gitu Pak. Jadi Tapi yang jelas semua ini segitiga. Iya, ya segitiga. Sama sisi malah. Kalau Iya. Ya segitiga. hampir semuanya. Iya, Pak. Ya, Oh. segitiga dipilih karena emang selain bentuknya unik, Pak, terus lebih gampang dibentuk gitu, Pak, dibanding ini tuh. Belum lagi yang kan emang setiap kelas tuh harus beda kan, Pak, bentuknya tuh, bentuk dasarnya tuh. Jadi kita pilih segitiga karena emang belum ada yang pilih segitiga gitu, Pak, gitu. Iya, iya. Thank you, bagus. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan 11-8, saya sendiri Zahwa Sipa dan rekan saya, nama saya Dinda Marliana, akan mempresentasikan hasil karya dari anak-anak 11-8. Dari hasil karya ini, kami gunakan dari barang-barang bekas sisaan sekolah yang kami inovasikan kembali mengenai hasil karya seni. Nah, untuk konsep ini, kami mengusung judul Bangun Tidur. Terdengar sederhana, namun kami artikan lebih dalam kembali dengan memiliki filosofi yang indah dan memukau. Untuk konsepnya itu sendiri, bangun tidur. Bangun dan tidur itu terdiri dari dua kata, yaitu bangun dan tidur. Bangunnya sendiri itu bermaknakan bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia akan memulai prosesnya yang panjang di dalam kehidupan. Mulai dari kegiatan, dari kecil, sekolah, bekerja, hingga akhir hayatnya, seperti kayu yang ada di sebelah pojok sana, itu berartikan tiada atau tempat peristirahatan terakhir. Nah, karena melalui prosesnya yang panjang, manusia seringkali lelah, capek dengan kegiatan yang ada selama dia berproses di dunia. Maka itu, bangun tidur ini saling berkaitan atau erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Kemudian, gradasi warna putih murni sehingga bibit hitam pekat itu adalah menggambarkan bahwa si warna putih itu adalah di mana kelahiran bayi ke dunia itu dianggap suci. Kemudian seiring berjalannya waktu, manusia yang tumbuh semakin dewasa akan mendapatkan segala rintangan, masalah, dan tak luput dari dosa. Namun, dengan arti lain, si warna putih hingga bibit hitam pekat itu adalah betapa berat dan panjangnya kehidupan seseorang. Dan tidak peduli bahwa seseorang itu memiliki harta yang banyak, tahta yang tinggi, namun semuanya tetap berdosa. Tetap memiliki ujian masing-masing yang telah disesuaikan oleh Sang Pencipta. Nah, lalu di setiap serat dan ukiran kayu itu sebagai cerita bahwa seseorang itu memiliki tantangan yang penuh dan perjuangan yang dihadapinya. Nah, namun dengan si kayu-kayu yang berjatuhan itu adalah menggambarkan bagaimana saat diri kita terjatuh kemudian merasakan sakit. Tetapi mengingatkan kita juga untuk bangkit kembali, mengumpulkan segala kekuatan untuk menghadapi rintangan yang akan datang. Untuk konsep ini sendiri, kami menggunakan ornamen-ornamen seperti contohnya ada benang bekas yang kami sulap berwarna merah marun dan juga
pecahan-pecahan kaca yang kami hancurkan. Nah, di sini ada beberapa pecahan-pecahan kaca yang kami simpan. Yang pertama itu ada di posisi kayu pertama yang warnanya itu cerah. Lalu ada di posisi yang kedua, yaitu berpusat di satu kayu. Nah, akan saya jelaskan. Jadi, untuk pecahan kaca yang pertama, putih itu melambangkan bayi yang suci atau baru lahir ke dunia. Jadi, tidak selamanya manusia yang bermasalah itu di fase dewasa, remaja, dewasa, ataupun hingga tua. Tapi, bayi juga saat masih lahir ke dunia memiliki masalah. Kami mendalam untuk filosofinya, pada saat kehidupan bayi itu seringkali didapat kasus di kehidupan itu seperti bayi yang dilantarkan, anak-anak yang tidak diinginkan oleh orang tuanya. Itu tidak terjadi dalam dirinya sendiri, tetapi diatur oleh takdir dan juga bagaimana orang tua yang merawatnya. Dan juga untuk pecahan kaca, ini diartikan atau dilambangkan perkataan manusia yang menyakiti hati seseorang. Jadi pecahan kaca ini tuh dilambangkan perkataan-perkataan yang kurang mengenakan bagi seseorang, yaitu berpusat di satu kayu. Kemudian benang merah yang menjuntai ini adalah mempresentasikan bagaimana alur kehidupan cerita manusia dimulai saat ia lahir hingga ia tiada. Untuk pemilihan warna, kelas kami menetapkan untuk background itu sendiri warna merah pekat dan untuk bingkai itu berwarna gold atau keemasan. Merah melambangkan keberanian secara umum. Keberanian itu sendiri bukan hanya bagaimana manusia tampil di depan banyak orang, tetapi keberanian bagaimana mengambil resiko, keberanian mengambil keputusan, dan bagaimana menyelesaikan masalah. Dan juga manusia erat kaitannya dengan gairah hidup, dan juga sesama manusia ada gairah cinta. Dengan warna emas sendiri itu pasti manusia memiliki tujuan untuk mencapai kejayaan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Nah, dengan si rongga yang terdapat pada kayu ini tuh menandakan bahwa mental seseorang telah terkoyak karena sesuatu dan si lukanya tidak dapat disembuhkan. Jika disimpulkan dari proses awal lahir manusia sampai dengan telah tiada itu, manusia seringkali lupa bahwa dirinya itu ada kelebihan. Manusia seringkali lupa bahwa dirinya itu istimewa, tetapi manusia seringkali tertutupi oleh kekurangannya yang ada. Maka dapat dikutip bahwa dari proses atau simpulan karya kami ini, bangkitlah ketika terjatuh, istirahatlah ketika lelah, dan terus berjuang untuk mencapai tujuan yang lebih baik di kemudian hari. Cukup sekian presentasi mengenai karya seni. Filosofinya begitu mendalam ya. Tapi bisa digambarkan dengan kayu-kayu gini gimana tuh? Ceritanya gimana gitu? Filosofinya dalam banget gitu. Tapi ini digambarkan seperti ini. Gimana? Untuk filosofinya, bangun tidur itu jadi ibaratkan yang tidur ini adalah jatuh atau tidur, yang berdiri itu bangun. Kalau didalamkan lebih dalam lagi, itu filosofinya jadi bangkit dan terjatuh. Manusia seringkali ini ya, horizontal ya, nggak ditempel ini, ya. Ini menandakan apa ini? Jatuh. Ini ya, bangun. Iya, bangkit. Iya. Filosofinya sangat dalam gitu. Terima kasih, Tapi Pak. cukup digambarkan dengan potongan-potongan kayu seperti ini ya. Campuran warna, variasi warnanya nggak begitu mencolok ya. Agak-agak redup. Iya, penuh makna. Gelap, kenapa? Penuh makna. Penuh makna. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa mengapresiasi dan memahami makna dari hasil karya ini. Cukup sekian pemaparan materi tentang karya kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelas 11-3. Saya Sahira Hirda Aprilia. Dan saya Taiza Azmia. Nah, ini merupakan karya dari kelas 11-3. Karya kami pun memiliki nama yakni
ada rupa tanpa muka. Yang dimana ini tuh kita tuh bisa berekspresi tanpa adanya mukanya ya, yakni dengan memiliki gambar-gambar yang terdapat dalam karya-karyanya. Gambarnya ini lebih spesifiknya yakni doodle art. Doodle art yang kami buat ini seperti melambangkan ekspresi kita dalam bagaimana proses berkaryanya. Dalam ini terlihat gambar-gambarnya yang memang seperti ada lebih tersenyum dan juga bentuk-bentuknya walaupun beraneka ragam, namun itu seperti dilambangkan dalam diri kita dan di setiap kehidupan kelas ini. Dan juga silahkan. Kemudian kayunya ini juga berjumlah 36. 36 ini dari 36 siswa. Nah, mengapa kita memilih kayu ini berbentuk musik? Karena ada salah satu lagu yang mengibaratkan lagu tersebut tuh sangat relate banget dengan kisah kelas kita. Betul. Terus di sini juga terdapat lampu. Lampu ini melambangkan kehangatan hubungan kita. Ya, yang membuat kelas kami pun terasa lebih harmonis, betul. Jadi dikelilingi dengan pencahayaan kehidupan dari kelas kami, seperti itu. Kemudian relief apa itu sebenarnya? Ini tuh seperti yang terdapat di dalam sini. Ini tuh menceritakan tadinya seperti diri kita sendiri, ekspresi kita terhadap proses pembelajaran ini ya, dalam proses berkaryanya. Jadi bebas untuk menuangkan bagaimana sih kita ekspresinya dalam proses berkarya sekarang ini, seperti itu. Sepertinya agak abstrak juga. Iya, memang agak abstrak. Ya. Kemudian di sini juga kita menyediakan barcode dari beberapa sosial media seperti ini TikTok. Di TikTok ini ada prosesnya video proses kita membuat karya ini. Ya, mulai dari memotong kayunya gitu. Mungkin nanti bisa dilihat, dan juga ini lagu tadi ya. Lagu yang sesuai dengan kisah kelas kita gitu. Terus di sini juga ada kesan dan pesan dari kelas kita terhadap karya ini dan proses membuat karya ini. Mungkin sekian dari kami yang dapat disampaikan mengenai hasil karya kami. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Silva Anwar. Di sini saya menjadi perwakilan kelas 11-7. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan karya kelas kami yang berjudul Rumah Panggung. Tentu di sini potongan-potongan kayu ini disusun menyerupai seperti rumah. Nah, di sini itu seperti menggambarkan fondasi, pilar, dan juga atap. Di mana ini tuh membutuhkan rumah yang kokoh. Nah, kenapa? Karena kita bisa lihat juga dari pergantian warnanya. Warna yang gelap ini menggambarkan seperti kehidupan kita, di mana seberat apapun kehidupan kita, kita pasti tentu memiliki rumah untuk pulang. Oleh karena itu, di bagian tengah sini, di bagian rumahnya itu memiliki warna yang terang. Dan di sini juga kami menggunakan ilustrasi, di mana di sini tuh bisa berbentuk keluarga, bisa berbentuk teman, dan sebagainya. Jadi singkatnya dari karya ini, bahwa setiap orang itu pasti memiliki rumah untuk pulang, dan orang untuk pulang itu tidak hanya ayah, ibu, anak, tapi orang yang kita sayang dan juga kita percayai. Seperti itu, Pak. Pesan yang ingin disampaikan dengan karya ini apa? Kami itu ingin memberitahu bahwa setiap orang itu pasti memiliki rumah untuk pulang. Jadi ketika kamu memiliki masalah, pergilah ke rumah yang tepat gitu, Pak. Yang bisa membuat kamu nyaman, membuat kamu tidak memiliki perasaan yang terlalu berat dengan masalah-masalah kamu. Iya. Seperti itu. Bentuk rumahnya mah nggak kelihatan ya sebenarnya. Ini dalam rumah ya, di dalam rumah. Ya, jadi ini tuh seperti rumah. Lalu ini jendelanya gitu, Pak. Jendela, ya. Itu kan dalam. Ya. Lalu uniknya dari karya kami juga, kami itu tidak dicat, yaitu kami dibakar. Oh, ini dibakar? Iya, jadi Dipernis? Ya, ini juga berhubungan dengan filosofi yang tadi. Jadi walaupun
dibakar, tapi jika fondasinya kokoh dan seimbang, maka akan tetap kokoh, tidak akan rubuh seperti itu. Semoga melalui karya ini manfaatnya bisa sampai juga ke teman-teman semua. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita bersama hasil karya dari kelas 11-5. Karya ini memiliki judul The Labyrinth Truth. Artinya adalah melewati labirin. Karya ini adalah bertema tentang labirin dan dimaknai oleh representasi kehidupan. Jadi dalam setiap potongan kayu yang digambarkan itu melambangkan jejak keputusan yang kita ambil dalam hidup. Lalu warna gold yang terdapat pada kayu artinya adalah tentang makna yang dapat kita ambil dari setiap keputusan yang kita peroleh dalam hidup. Lalu teman-teman, di sini itu pasti dalam hidup kita menemui potongan keputusan yang buntu. Namun, di setiap potongan keputusan yang buntu itu pasti kita memiliki banyak jalan keluar lain untuk memilih kedepannya bagaimana diri kita untuk masa depan. Sekian paparan dari kelas 11-5. Ingin lihat detailnya? Oke, boleh Pak. Ini judulnya The Labyrinth Truth. Oh, ini yang sebelah sini. Labyrinth. Iya Pak. Nah di sini tuh ada QR juga teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti perjalanan kami membuat karya ini, boleh di-scan QR-nya. Ini terbuat dari potongan kayu. Iya, kayu bekas yang ada di gudang. Namun kita sulap menjadi karya seni yang sangat indah. Luar biasa. Bukan ibu, jadi kayak SCA, jadi ditugaskan untuk latihan orang membuat karya lukis mengenai itu pasti ada tema kayu-kayunya. Karena kan memang kita di sini basic materialnya, basic materialnya kayu, mendaur ulang dari kayu ada di sini. Apa yang bisa didaur ulangnya tadi ya ini. Fokus utama kami yang SCA ini dari kayu yang sebelah ini ibu. Kantin, dekat kantin yang meja kayu-kayu yang udah dimakan. Oh itu sumbernya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu ya, sebelumnya nama saya di sini Muhammad Fajri Syabani. Saya di sini ini sebelumnya dari kelas saya yaitu 11-6. Sini saya akan memperkenalkan ini apa sih gitu. Nah, untuk ini sendiri bertemakan yang judulnya Elation Pattern. Nah, Elation Pattern itu apa sih? Nah, Fajri akan bacakan ya. Lingkaran yang ada digambarkan dapat bergerak dengan bebas pada prosesnya tanpa henti atau terus berputar adalah simbol kebebasan. Jadi berputarnya ini tuh bulat itu adalah simbol sebagai kebebasan. Kebebasan ya banyaklah kebebasan. Kebebasan dalam arti konotatif yaitu kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkembang dalam hal ini. Artinya seluruh penghuni kelas 11-6 ini tidak pernah membatasi kebebasan berekspresi, berpendapat, maupun perkembangan antar individu. Setiap elemen orang yang ada dalam lingkaran saling terhubung, mendukung dan berintegrasi hingga menciptakan pengalaman berkesan untuk pertumbuhan satu sama lain. Ya. Itu lingkaran-lingkaran itu menggambarkan apa? Ini tuh berwarna lingkaran itu. Berlingkaran itu ini adalah lingkaran seperti putaran yang tidak berhenti-henti, yang berinikan bahwa anak kelas ini banyak berekspresi tanpa henti, Pak. Lingkaran putaran ini tuh putaran anak kelas itu teman-teman berekspresi tanpa henti. Lanjut ya. Untuk poligon dalam karya ini mencerminkan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam kehidupan setiap sisi dan sudutnya. Saling terhubung menciptakan pola harmonis yang menggambarkan bagaimana berbagai elemen dapat bersatu untuk mencapai keindahan. Nah, untuk latarnya ini dibagi menjadi 3 dan menggambarkan 3 pilar pendidikan, yakni
ada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Terbelahnya latar mengisyaratkan bahwa meskipun terbagi menjadi 3 unsur, setiap unsur pilar pendidikan perlu direkatkan bersama. Nah, pengambilan 12 warna ini, nah ini tuh ada 12 warna ya. Ya ada 12 warna, ada merah, kuning. Ya, 12 warna ini yang dipakai sebagaimana 12 bulan, 12 siho, 12 zodiak, dan 12 dokethon yang masing-masing memiliki makna dalam karakteristik unik serta berpengaruh bagai peradaban manusia. Kami 11 pun, ini kayak kami 11 pun memiliki keunikan dan potensi yang berbeda-beda dalam setiap individunya, serta diharapkan nantinya karya ini ataupun orang-orang yang berkontribusi dalam dapat berpengaruh pula bagi dunia. Filosofi setiap warnanya ini Pak, ini ada warna merah ini. Warna merah ini ya adalah warna yang terlihat berani. Warna memiliki efek fisik terhadap manusia seperti meningkatkan tingkat pernapasan dan meningkatkan tekanan darah. Selain itu, merah disebut juga dapat meningkatkan metabolisme manusia, Pak. Nah, di sini ada kuning. Kuning ini sendiri yaitu adalah warna yang kerap sekali dianggap sebagai warna yang memiliki ketangkatan. Arti warna kuning adalah suatu yang memberikan energi dan kecerahan. Hal tersebut berkaitan dengan sinar matahari, Pak. Lalu yang ketiga ada warna oranye. Nah, di sini ada warna oranye ya yang sudah berjajaran. Warna oranye adalah sebuah kombinasi antara warna kuning dan warna merah. Warna oranye ini seringkali memberikan kesan semangat. Selain itu, arti warna oranye juga dapat memberikan kesan sesuatu yang hangat. Warna oranye itu memiliki kesan sesuatu yang hangat. Lalu ada warna hijau. Nah, warna hijaunya itu kita taruh di sini. Warna hijau sendiri ini adalah warna yang sangat identik dengan alam. Arti warna hijau dapat memberikan suasana yang terkesan santai dalam cara pandang ilmu psikologi. Warna hijau adalah warna yang sangat membantu seseorang jika berada di dalam situasi sulit. Lalu ini ada warna biru. Biru dalam cara pandangan ilmu psikologi, warna biru tua dapat merangsang pemikiran yang jernih. Sementara warna biru muda dapat membantu seseorang dalam menenangkan pikiran. Selain itu, warna biru dapat meningkatkan konsentrasi seseorang. Lalu ada warna hitam. Nah, warna hitamnya ini tidak terlalu pekat ya. Untuk hitam itu yang di pinggirannya, Pak. Untuk warna hitam adalah warna yang seringkali disukai anak-anak remaja. Hal ini karena jiwa muda merupakan ajang yang penuh dengan misteri. Contohnya seperti dalam mencari jati diri mereka dan meningkatkan konsentrasi dalam psikologi. Warna putih cenderung memiliki makna positif. Nah, ada warna putih. Warna putih itu memiliki, mungkin dalam psikologi, warna putih cenderung memberi makna positif seperti bersih, segar, dan kesederhanaan. Lalu yang terakhir ini kita memakai warna abu-abu. Abu-abu ini adalah latar belakangnya ini ya. Warna abu-abu itu merupakan warna netral yang merupakan campuran antara warna hitam dan putih. Warna abu-abu dapat menggambarkan keseriusan, kemandirian, kestabilan, dan warna abu itu merupakan tanggung jawab. Warna abu juga dapat diartikan sebagai kompromi dan kontrol. Ini yang ada abu ini. Nah, ini mungkin cuman segitu yang bisa saya jelaskan. Kelihatannya kayak pelangi. spiral gitu. Ya. Saya lihat Jadi kayak karena spiral tuh Pak gini. silatar ya. Semakin kecil Karena ke dalam. ya semakin kecil semakin Apa besar. tuh filosofinya? Nah, untuk itu tuh karena kan ini tuh berputar, Pak. Dari kecil ke besar itu berputar. Ya, kecil ke besar kan kalau di ini kan berputar. Kecil ke besar berputar itu mengartikan bahwa anak-anak kelas 11-6 ini punya jiwa rasa yang berekspresinya tanpa henti. Lalu kan berputar terus itu kan tanpa henti, Pak. Nah, anak-anak 11 ini tanpa henti mengekspresikannya, apapun itu mengekspresikan, Pak, tanpa henti. Ini bentuknya Segitiga. segitiga. Ya. Lalu Segitiga semua ya? Ya, segitiganya tuh Tapi ada yang tidak beraturan, ada yang karena tidak beraturannya. Tidak beraturan. Karena tidak beraturannya, Pak, karena setiap orang satu Punya. ya, karena setiap orang punya masing-masing keterbatasannya kan, Pak. Ya. Karena tidak henti berekspresi, karena setiap orang pun juga berbeda. Bagus. Ya.
filosofinya juga Ya, jadi dalam kayak terlihat dari jauh tuh kayak berputar karena spiral berputar karena tanpa henti, Pak. awalnya dari dalam atau dari Dari sini keluar, dulu, Pak. atau Sini. dari luar ke dalam? Sini ke sini. Oh, semakin besar. Nah, lalu berputar lagi, Pak. Jadi tanpa henti. Mungkin Pak Jah akhirin aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya YouTube Semansa Subang ya, Pak. Mantap. Thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.